Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai budaya positif. Pada kesempatan kali ini yang kami angkat adalah studi kasus 3 dan 4. Kelompok 3 beranggotakan Idrus dari SMK Negeri 3 Sopeng, kemudian ada Ibu Herma dari SMA Negeri 5 Sopeng, dan Ibu Siti Nur Almaida RS dari TK Negeri Mario Takalala. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif, perlu adanya ruang kolaborasi disiplin yang positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk itu, perlu ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Pada kasus 3, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan nampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama Ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu?" Dan Fajar pun hanya diam membisu. Nah, dari kasus tersebut muncul pertanyaan, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Dan hasil pembahasan kelompok kami, Ibu Dani menggunakan posisi kontrol membuat merasa bersalah, yang terlihat pada pernyataan Ibu Dani, "Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, gak kasihan sama Ibu." Reaksi Fajar pun diam membisu. Selanjutnya, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Nah, menurut kami bertiga, kebutuhan yang diperlukan Dani adalah kesenangan dan kebebasan. Hal ini terlihat dari sikap Fajar ketika Ibu Dani mengajar, yaitu tidur-tiduran karena bosan dengan kondisi kelas, dan kebutuhannya dipenuhi dengan menunjukkan sikap malas-malasan, tidak mau menjawab, dan acuh kepada guru, juga memainkan spidolnya. Selanjutnya,
Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Nah, bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, maka beliau akan mengingatkan peraturan dan konsekuensi. Ibu Dani juga akan menggunakan daftar cek peraturan yang harus diikuti. Kemudian yang dikatakan Ibu Dani adalah, "Fajar, kamu ingat dengan peraturan kelas kita?" Atau, "Apa yang telah kamu lakukan tadi?" Juga bisa seperti ini, "Apa konsekuensi dari tindakan yang kamu lakukan?" Nah, itulah dia kata-kata yang akan diungkapkan Ibu Dani jika dia mengambil posisi sebagai pemantau. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Dari hasil diskusi kami, maka kami akan memberi tindak lanjut berupa menghubungi wali kelas agar mencari informasi penyebab perilaku Fajar yang sering tidur dan bermalas-malasan. Kemudian harapan kami wali kelas mengkonfirmasi kepada Fajar dan akan mencari solusi terhadap masalah yang tersebut dengan menerapkan langkah-langkah restitusi. Selanjutnya adalah pembahasan kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun selanjutnya melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya kepada Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto pun menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak namun menjawab, "Wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino kemudian berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit memperbaiki kemeja Anto. Dan terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah
mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Pada kasus 4 muncul pertanyaan, posisi kontrol apa yang dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Maka dari hasil diskusi kami, bahwasanya posisi kontrol Ibu Suti adalah manajer. Hal ini terlihat dari Ibu Suti yang menanyakan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Kemudian dia meminta Dino memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Di samping itu, Ibu Suti mengajak untuk menganalisis kebutuhan Anto, yaitu menjahit kembali 3 kancing kemeja yang lepas. Dari kebutuhan itu, Ibu Suti memberikan tanggung jawab memperbaiki kesalahannya, sekaligus memberikan pengalaman belajar baru kepada Dino untuk belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Ibu Suti juga membuat hubungan mereka lebih harmonis dari sebelumnya. Nah, itulah yang kami angkat sehingga menganggap posisi kontrol Ibu Suti adalah seorang manajer. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dari sisi Dino dikuatkan pada keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu saling menghormati. Karakter Dino dikuatkan setelah dia diberikan tanggung jawab memperbaiki kesalahannya. Sedangkan Anto dikuatkan untuk berlapang dada memberi solusi kepada Dino untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka berdua. Selanjutnya, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nah, hasil diskusi kami menyatakan bahwasanya nilai kebajikan yang diterapkan oleh Ibu Suti yaitu yang pertama adalah bertanggung jawab, kemudian kedua keberanian dan keingintahuan, kemudian ketiga kedamaian, dan yang terakhir adalah saling menghormati. Itulah tadi hasil diskusi kami dari kelompok 3 untuk kasus 3 dan 4. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar